kita akan menjelajahi tingkatan spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari wali hingga khatmul aulia, perjalanan rohani yang mengangkatmu ke tingkat kesucian. Temukan bagaimana menjadi wali, mengembangkan spiritualitas, dan mencapai cinta yang luhur secara tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentang peran seorang mursyid, proses transisi ke tarekat Al-Mahdi, dan bagaimana menjaga diri dari penyesatan. Bersama-sama mari kita berusaha untuk menjadi lebih baik dalam hidup kita dan mengikuti petunjuk spiritual para wali, mengembangkan pemahaman dan mengambil langkah pertama dalam perjalanan spiritualmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Buat sahabat semula, jadi apakah yang dimaksud tentang konsep ketokohan dalam spiritualitas? Ada banyak tingkatan dalam dunia spiritual dan saya akan menjelaskan secara detail untukmu. Dalam hal ini kita memulai dengan peran seorang wali. Wali adalah orang-orang yang memiliki status spiritual yang tinggi. Mereka adalah pengikut yang setia dan diberikan kepercayaan yang besar oleh Tuhan. Ada berbagai tingkatan dalam hierarki spiritual dan wali adalah salah satu yang paling penting. Bagaimana seseorang menjadi wali? Nah, proses ini terjadi dalam beberapa tahap. Pertama, ada para nabi yang merupakan jabatan tertinggi dan hanya ada satu nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Kemudian ada juga orang-orang yang bukan nabi namun memiliki posisi wali. Mereka memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang agama dan mereka dikatakan aulia. Namun tidak semua wali memiliki gelar resmi. Ada beberapa wali yang memiliki kedudukan yang setara dengan nabi, tetapi mereka tidak diberikan gelar yang sama. Contohnya adalah Kutub Algus yang ada di kutub utara dan selatan. Mereka memiliki kedudukan yang sangat tinggi, tetapi mereka tidak diberikan gelar kutub. Ada juga orang-orang yang mendapatkan bagian dari keberkahan Nabi, tetapi hanya memiliki satu kepemimpinan. Ini berarti mereka tidak memiliki pengikut atau komunitas yang mereka pimpin. Meskipun memiliki status wali, mereka tidak memiliki umat. Bagi mereka yang dipandang memiliki kelancaran spiritual yang paling tinggi, mereka diberikan kemampuan untuk berkomunikasi langsung dengan Tuhan dan memiliki visi yang mendalam tentang kebenaran agama. Mereka juga memiliki pemahaman yang luas tentang agama dan doktrinnya. Ada juga istilah yang digunakan untuk menggambarkan tingkatan dalam hierarki spiritual ini. Ada yang disebut khatmul aulia yang merupakan tingkatan tertinggi dalam spiritualitas. Mereka adalah orang-orang yang telah mencapai kesempurnaan spiritual dan mencapai tujuan hidup mereka. Mereka adalah contoh teladan dan titik akhir dari perjalanan spiritual. Namun, tidak semua orang memiliki kesempatan untuk mencapai tingkat ini. Hanya mereka yang diperuntukkan oleh takdir yang akan mencapainya. Namun kita semua harus berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik dalam kehidupan kita sehari-hari dan mengikuti petunjuk spiritual yang diberikan oleh para wali. Pada akhirnya kita semua berharap agar perjalanan spiritualmu tidak terputus di sini.
Kita berharap agar bisa melanjutkan perjalanan spiritual kita hingga akhir zaman dan bergabung dengan Al-Imam Khatmul Aulia. Oleh karena itu, harus berusaha keras dalam menjaga spiritualitamu dan menghilangkan ego dalam menjalankan tarekatmu. Tidak boleh diri ini bangga dengan kedudukan atau status spiritualmu, tetapi kita harus bersyukur jika bisa mengambil bagian dalam tarekat ini. Tugasmu adalah mengikuti petunjuk dan bimbingan imam yang diikuti dan mengintegrasikan ajaran-ajaran beliau dalam hidupmu sehari-hari. Ini adalah tentang proses transisi dari tarekatmu saat ini ke tarekat Al-Mahdi yang akan datang di masa depan. Tarekat Al-Mahdi adalah kelompok spiritual yang melanjutkan ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu, diri ini harus mempersiapkan diri untuk bergabung dengan kelompok ini jika kita memiliki kesempatan. Tidak peduli di mana dirimu berada saat ini, apapun tarekatmu yang diikuti, kita harus terus belajar dan bertumbuh dalam keimananmu. Ini adalah tugasmu untuk menjadi baik dan memiliki karakter yang baik sesuai ajaran agamamu. Dalam perjalanan spiritualmu harus mengikuti petunjuk dari mursyid atau gurumu, mengkonfirmasi pengalaman spiritualmu dengan beliau. Apakah itu adalah firasat yang sahih atau hanya pikiran dan khayalanmu sendiri? Ada beberapa tanda yang menunjukkan bahwa pengalaman spiritualmu adalah benar dan berasal dari Tuhan. Salah satunya adalah adanya kedamaian dan ketenangan dalam hatimu. Selain itu, jika pengalaman spiritualmu membawamu lebih dekat pada Sang Ilahi Robbi dan meningkatkan kecintaanmu kepadanya, maka itu adalah tanda yang baik. Namun, dirimu juga harus berhati-hati dan tidak mempercayai setiap pengalaman spiritual yang dirimu miliki. Selalu mengkonfirmasi pengalamanmu dengan gurumu dan memastikan bahwa apa yang dirimu alami adalah sesuai dengan ajaran agama. Ini adalah untuk menjaga dirimu dari kesalahan dan penyesatan. Terakhir, kita harus mengingat bahwa perjalanan spiritualmu adalah tentang mencapai puncak kesucian dan cinta kepada Ilahi Robbi. Harus menjaga keikhlasan dan menghindari keserakahan atau nafsu duniawi. Cinta yang kita lakukan haruslah cinta yang tulus, suci, dan tidak ada campur tangan syahwat. Ada contoh-contoh dari wali terdahulu yang telah menyampaikan cinta mereka kepada Nabi Muhammad. Sebagai contoh, Imam Malik yang memiliki rindu yang besar kepada Nabi setiap malam. Ini adalah contoh cinta yang luhur dan tidak ada hubungannya dengan nafsu atau keinginan duniawi. Dalam akhirnya, hanya Tuhan yang bisa mengukur tingkatan spiritual seseorang. Kita hanya bisa berusaha dan berdoa agar bisa mengikuti jalan spiritual yang benar dan mencapai kesempurnaan. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.